Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Salam damai sejahtera dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Karena waktunya sudah tiba, mari anak-anak langsung bangkit berdiri. Sikap berdoa yang baik, sungguh-sungguh kita akan pujikan Bapakku datang padamu. Nanti tirukan tanda berdoa. Kita pujikan lagu ini dulu. Sekali lagi dari atas. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, gantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Matanya ditutup, lipat tangan, tirukan tanda berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau sudah berkemurahan kepada kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, kepada pimpin pujian, musik, sound system, komputer, semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi dengan Roh Kudus segala kuasa jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah kita saat ini. Kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri. Langsung kita lanjutkan pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit hidup berglori. Pakai gerakan ya. Di dalam dunia
silakan duduk anak-anak. Langsung kita sambung pujian kita, Naik Kereta. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil muatan iblis. Sopirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Satu kali lagi. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Sopirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ya, sudah capek? Belum, Tante. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri kembali. Sikap doa. Kita akan pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Dari atas kembali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Mata ditutup, lipat tangan, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, berikan kami tanah hati yang baik, berikan hikmat dari surga, supaya kami bisa mengerti, percaya firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu. Tuhan Yesus, ada kuasa gelap, ngantuk, bosan, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut bagian yang terbaik dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali.
Sudah siap untuk dengar firman-Nya? Ayo, siapkan Alkitab, buku catatan, semuanya sudah siap? Ya, pintar. Anak-anak, tema ibadah sekolah minggu kita pada hari ini yaitu pemisahan. Loh, kenapa kok pemisahan ya? Karena ada dua keadaan di dunia ini. Ada yang negatif, pasti lawannya ya positif. Ada yang jahat, lawannya baik. Ada yang jahat, lawan tadi baik ya. Ada yang salah, lawannya benar. Untuk itu Tuhan mengajarkan di sini memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Kita baca di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Tante baca, anak-anak yang di rumah menyimak. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, anak-anak, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, mengajarkan perumpamaan kepada kita tentang lalang dan gandum. Apa sih itu? Mari kita belajar. Lalang, gambaran dunia yang kita tempati saat ini. Sedangkan benih gandum itu adalah firman Tuhan. Penabur adalah Tuhan Yesus sendiri. Gandum, nah, gandum ini kehidupan yang taat, dengaran, atau kehidupan yang baik. Sedangkan lalang, gambaran kehidupan yang tidak taat, kehidupan yang jahat. Sedangkan lumbung adalah gambaran kerajaan surga. Musuh yang menaburkan benih lalang tadi, gambaran setan atau iblis. Di sini Tuhan mengajarkan dua keadaan anak Tuhan pada akhir zaman. Apa sih keadaan anak Tuhan pada akhir zaman? Nah, ini seperti tema tadi, saat akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara ilalang dan gandum seperti Alkitab tadi. Sekarang apa Tante prakteknya ilalang, kehidupan yang seperti ilalang itu? Berarti yang negatif ya, yang jahat. Prakteknya apa? Keras hati. Ya. Berarti contohnya apa? Berarti anak-anak Tuhan gak boleh keras hati. Keras hati itu gimana sih Tante? Keras hati itu tidak mau mendengar firman Tuhan. Loh, aku itu datang tidak setia ibadah. Loh, aku setia Tante sekolah minggu. Aku setia ikut ibadah.
pinter. Tapi apakah anak-anak saat mendengarkan firman Tuhan bisa menerima? Nah, di situ ya. Anak-anak ibadah. Tapi contohnya saat pemberitaan firman, anak-anak mulai apa? Gini ya. Ngantuk. Atau saat pemberitaan firman ini tetep aja ini terus, bosen aku. Bosan. Itu keras hati. Terus masih suka melawan sama orang tua. Sama orang tuanya ngomong nggak bisa baik. Nyentak itu. Bersungut-sungut sama orang tua. Terus masih suka bohong sama orang tua. Ayo, ini yang dinamakan keras hati. Berarti kalau kehidupannya seperti ini, anak-anak seperti apa? Ilalang. Nah, kalau perbuatannya jelek, perbuatannya jahat, pasti akan berakibat. Akibatnya apa? Ayo tadi, yang menyimak saat pembacaan Alkitab. Akibatnya lalang tadi dimasukkan kemana? Lalangnya diikat, lalang masuk mana? Masuk dalam pembakaran. Nah, itu seperti gambar. Anak-anak bisa lihat. Loh, berarti lalang tadi dibakar. Maksudnya apa? Anak-anak masuk dalam penghukuman Tuhan di api neraka. Nah, itu akibatnya sampai binasa. Mau seperti lalang? Gak mau. Nah, jadi anak-anak harus mengalami keubahan hidup dari yang keras hati. Ya, kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, dari kitab ini, dari ayat ini, kehidupan yang lalang tadi itu memang ke gereja, memang rajin ke gereja. Tapi sikapnya saat mendengar firman tidak baik. Sekarang kita bandingkan. Bagaimana kehidupan yang seperti gandum? Praktek kehidupan yang seperti gandum berarti yang baik. Kuat, teguh hati. Gimana Tante kuat teguh hati? Anak-anak pegang teguh firman pengajaran benar, setia, taat dengar-dengaran, mau menerima firman Tuhan yang sekeras apapun. Misalnya firman Tuhan menunjuk dosanya anak-anak. Gak boleh nakal, gak boleh bohong. Nah, bagaimana sikap anak-anak? Mau menerima atau tidak? Nah, itu. Kita kuat teguh hati, sekalipun firman itu menunjuk dosa kita. Setia beribadah sampai garis akhir. Setia beribadah melayani sampai garis akhir. Melayani untuk saat ini adalah banyak-banyak bertelut di bawah kaki Tuhan.
berdoa, sering berdoa. Nah, taat dengar-dengaran. Nah, kalau perbuatannya baik, pasti apa? Pasti menghasilkan. Apa hasilnya? Satu, kita mengalami keubahan hidup dari yang tadi, contoh-contoh yang seperti ilalang tadi, nuakal, bohong, melawan orang tua, menjadi anak yang manis, menjadi anak yang taat dengar-dengaran, anak yang taat pada firman Tuhan, taat pada gembala, taat pada orang tua, menyenangkan orang tua. Nah, itu sampai kita mengalami kebahagiaan surga, ada damai sejahtera. Kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, anak-anak berubah memiliki tabiat Allah Tritunggal. Dari yang nakal menjadi manis itu memiliki tabiat Allah Tritunggal. Ada sukacita, damai sejahtera, taat pada firman Tuhan, ya. Sekarang hasil yang kedua, apa? Tadi gandum diikat dan dimasukkan kemana? Tadi lalang diikat, dibakar. Kalau gandum diikat, dimasukkan ke lumbung. Oh, seneng ya kalau masuk lumbung. Apa tadi lumbung? Kerajaan surga. Berarti kalau anak-anak bisa mengalami keubahan hidup, kita akan masuk kerajaan surga saat Tuhan datang yang kedua. Nah, kita tidak binasa, kita mengalami kebahagiaan yang kekal. Jadi, kesimpulannya, lalang dan gandum ini sama-sama ada di ladang, sama-sama dalam kandang penggembalaan. Tapi yang menentukan apakah masuk kerajaan surga atau tidak dari sikap kita saat mendengar firman Tuhan. Ya, ngerti anak-anak ya? Nih, kalau masuk dalam penghukuman siksa api neraka, artinya seperti ini, Tante. Lalang tadi kan dibakar. Yang ada hanya apa? Tangisan, penyesalan, gak bisa balik lagi. Loh, Tuhan, aku menyesal, aku mau balik lagi. Sudah, saya mau berubah jadi gak bisa. Karena Tuhan sudah datang yang kedua. Nah, ini gambarnya. Nangis sampai binasa, ilalangnya dibakar. Tapi nih, kalau masuk lumbung seneng ya. Tertawa, sukacita, bahagia. Anak-anak mau pilih yang mana? Yang nangis, mewek gini, jelek rupanya, atau yang senyum bahagia? Ya senyum bahagia, Tante. Ya, pintar. Anak-anak harus milih yang ini. Tapi harus menjadi gandum. Harus menerima firman Tuhan sekeras apapun. Dan apa? Mau praktek firman Tuhan. Nah ini, ayo anak-anak mulai hari ini berjanji sama diri sendiri, sama Tuhan. Aku berjanji Tuhan, aku akan sungguh-sungguh dalam ibadah. Aku kalau mendengarkan firman gak ngantuk, aku gak guyon, gak mainan HP kalau mendengar firman. Nah, ayo mulai dari hari ini anak-anak berubah menjadi anak yang baik, anak yang manis, pasti akan menerima
apa? Kerajaan, masuk kerajaan yang kekal. Mengerti anak-anak? Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini. Anak-anak bangkit berdiri. Anak-anak bangkit berdiri. Sebelum kita pujikan pujian selanjutnya, tadi Tante lupa sedikit pengumuman ya. Tante umumkan seperti firman yang sudah Tante sampaikan. Tante harap anak-anak tetap tekun beribadah, tetap tekun dalam ibadah pokok. Apa? Hari apa? Selasa. Hari apa lagi? Kamis. Terus Minggu. Ditambah, karena kan kita sudah ada di rumah, ibadahnya ditambah, melayani dalam tim doa seperti Bapak Gembala sampaikan. Ditambah apa? Ibadah ikut kakak kaum muda. Ayo diajak adik-adiknya, diajak ibadah kaum muda, orang tua juga. Terus ditambah lagi apa? Yang kayak ini, ibadah sekolah minggu. Meskipun kita ibadahnya masih secara online, tetap Tante harap anak-anak sungguh-sungguh tekun dan jaga kesehatan. Kita terapkan protokol kesehatan. Kalau di media sosial kan, ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ditambah, ingat pesan Bapak Gembala, berjaga dan berdoa. Ya, ingat, itu yang penting. Mari, jika berdoa, oh ya, satu lagi, nanti minggu depan, tanggal 20, anak-anak diusahakan sebisa mungkin ikut ibadah sekolah minggu. Karena apa? Tadi diumumkan adalah ibadah Natal sekolah minggu. Diusahakan sebisa mungkin anak-anak ikut ya secara online. Baik, pengumumannya sampai di situ. Kita sudah berdiri. Jika berdoa, tangan dilipat, tutup mata, kita pujikan pujian yang seperti tadi, firman Tuhan ku dengar. Berdoa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau sudah memberikan firman-Mu, Engkau sudah membukakan rahasia firman-Mu. Tetap urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu. Kami bisa praktek firman-Mu. Kami berubah menjadi anak yang taat dengar-dengaran, taat pada orang tua, taat pada gembala. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat teman-teman yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah, sembuhkan. Yang malas, jamah hatinya, kembalikan dalam ibadah selanjutnya, dalam tanda kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami sudah
berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Selamat sore, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.